Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini di tangan gue ada sepatu Onitsuka Tiger GSM. Dan nggak bisa dipungkiri ya, akhir-akhir ini di YouTube channel Naksir Sneakers tuh kayak lagi rame sepatu-sepatu yang casual, sepatu-sepatu daily, sepatu-sepatu yang sebenarnya gue nggak nyangka juga rame gitu. Tapi banyak dari kalian yang tertarik gitu guys. Dan ini salah satu sepatu yang menurut gue punya looks yang bagus aja gitu, nggak ada yang nilai historisnya juga buat gue, nggak ada yang gimana-gimana. Tapi yang cukup unik sebenarnya, gue tuh ngelihat sepatu ini pertama kali gara-gara ada konten di TikTok bilang mendingan sepatu Onitsuka Tiger GSM ini daripada sepatu Adidas Samba, karena sepatu ini tuh harganya sama plus bagian belakangnya nggak bikin sakit. Nah sebenarnya gue udah punya Adidas Samba dan udah sering juga gue pakai. Gue sebenarnya nggak setuju gitu guys sama statement yang dikasih gitu, karena apa ya, ya ngelihat konten kayak gitu gue dalam hati kayak langsung ngebantah aja, karena gue udah pakai sepatu Adidas Samba itu, gue pakai keliling-keliling, gue pakai cukup lama juga, gue pakai ke luar negeri bahkan pakai Adidas Samba gitu, nggak ada yang lecet, nggak ada yang gimana juga. Makanya waktu gue ngelihat sepatu ini tuh kayak cuma dijadiin alternatif di konten TikTok tuh kayak ya kenapa gitu guys. Mungkin ya menurut gue sendiri, buat kalian yang sakit gitu pakai Adidas Samba, mungkin Samba kalian tuh perlu dipertanyakan asli atau enggak. Mungkin KW gitu. Atau mungkin ya kalian beli salah size, kekecilan, jadi belakangnya sakit. Atau mungkin juga ya emang bentuk kaki kalian aja sih nggak cocok pakai sepatu Adidas Samba. Balik lagi lah ya, bentuk kaki itu kembalilah ke masing-masing, dan juga memang nggak semua sepatu itu dikhususkan untuk semua orang juga guys. Tapi balik lagi, ngelihat sepatu ini dibikin konten kayak gitu, buat gue tuh rasanya sepatu ini harusnya punya spotlight tersendiri. Karena waktu gue ngelihat sepatu ini di konten kayak gitu, sejujurnya gue langsung tertarik sama desain yang ditawarkan oleh sepatu ini. Desainnya tuh menurut gue unik loh. Kalau kalian perhatiin ya, sepatu ini tuh punya desain yang bagian depannya kayak ngingetin gue kayak sepatu Air Force One, tapi build-nya itu slim dan ngingetin gue sama Adidas Samba. Makanya sepatu ini tuh menurut gue tuh asik banget dan bikin gue langsung tertarik sama sepatu ini. Dan untuk sepatu Onitsuka Tiger sendiri, menurut gue juga secara craftsmanship, build-nya sendiri menurut gue sih udah cukup konsisten. Dimana di sepatu ini gue juga akan mendapatkan leather yang menurut gue sih bagus. Ini berasa smooth, berasa buttery, soft banget waktu dipegang. Dan detail-detailnya juga bikin sepatu ini kelihatan klasik banget guys. Untuk leathernya sendiri di sini kayak ada glossy finishnya. Kalau kalian lebih detail lagi, di samping itu ini juga dipadukan dengan adanya penggunaan material suede. Terlepas dari sisi suede-nya sendiri, ini terlihat menggunakan build yang terbilang cukup kasar juga. Kalau misalnya suede-nya yang kayak lebih tebal, yang bisa kayak moving gitu waktu dipegang-pegang gini, menurut gue sih bakal lebih cakep lagi. Cuma terlepas dari itu ya menurut gue sih udah terbilang cukup oke guys. Kalau ngomongin dari sisi colorway-nya juga, ini warna merah, biru, putih, terus ada sisi abu-abu dari suede-nya. Menurut gue ini juga udah terbilang build yang klasik banget dari sepatu Onitsuka Tiger. Cuma yang gue seneng banget di sepatu ini adalah warna dari penggunaan kapsul di area bawahnya. Warnanya tuh kayak coklat tapi kayak deep banget gitu, dan itu ngasih sentuhan yang bilang sepatu ini tuh jadi kayak klasik dan juga vintage banget. Secara dari sisi desainnya sendiri, sepatu ini terinspirasi dari sepatu tenis klasik. Dan menurut gue sih ngelihat sepatu dengan looks yang seperti ini tuh kayak cocok banget gitu mau dipakai buat kegiatan yang beragam gitu guys. Mau dipakai buat kegiatan yang kayak semi formal, mungkin buat ke kantor masih bisa. Kayak mau main ke mall juga bisa. Outfit-outfit yang rapi bisa, yang kayak agak sporty juga masih masuk banget. Jadi ya buat kalian mungkin atau buat gue sendiri yang kayak pengen satu sepatu aja yang bisa dipakai di beberapa occasion, ya gue bakal ngelirik ke salah satunya sepatu ini guys. Di samping itu juga banyak warnanya. Kemarin itu gue seneng banget sama yang warna coklat, kayak putihnya agak off-white gitu, terus ada warna hijaunya. Cuma sayangnya itu udah sold out untuk ukuran gue guys. Jadi enak gue akhirnya pilih colorway yang klasik seperti ini.
Tapi banyak banget warna yang ditawarkan, ada yang hitam, ada yang putih, stripe-nya hitam, macam-macam banget. Dan tergantung dari kalian lah, lebih suka yang mana guys. Di samping dari itu ya, kalau kita ngomongin dari sisi kenyamanannya sendiri, karena ini build-nya juga terbilang terinspirasi dari sepatu klasik, ini sih standar aja. Jadi mostly menggunakan build capsule seperti ini, feel-nya itu netral banget. Jadi nggak yang empuk-empuk banget, nggak yang keras-keras banget. Buat kalian yang udah biasa pakai sepatu dengan build capsule seperti ini ya pasti ngerti-ngerti aja. Jadi menurut gue sih masih aman banget untuk digunakan sebagai sepatu daily, terlepas secara implementasinya juga menggunakan build yang terbilang cukup klasik guys. Bagian outsole-nya juga standar aja gitu, nggak yang gimana-gimana banget. Dan balik lagi lah guys, untuk sepatu ini terlepas memang buat gue sendiri, gue paling suka dari sisi looks-nya aja. Dan juga buat kalian penasaran sama sizing-nya, buat gue sendiri sih sepatu ini tuh fitnya agak panjang. Terutama buat kalian yang punya narrow foot, kalian bisa turun setengah size. Tapi buat kalian yang punya kaki lebar, kalian perlu cek dulu di toko, karena bagian sampingnya ini berasa lumayan sempit juga. Dan setelah beberapa kali nyobain sepatu ini, gue asli demen banget sama looks-nya, dimana menurut gue ini tuh jadi salah satu sepatu yang versatile aja gitu guys. Dan tau gak guys, paling cocok sepatu ini tuh kalau kalian paduin pasangan gitu sama cewek kalian, itu udah the best nih guys. Rasanya kayak jalan di mall berdua tuh kayak so sweet banget lah, kayak ala-ala couple Jepang gitu guys. Jadi ya itulah sedikit gambaran pendapat gue mengenai sepatu Onitsuka Tiger GSM ini. Buat gue sih kalau sepatu bagus ya bagus aja sih, nggak perlu di gimana-gimanain. Secara memang sepatu ini menurut gue sih dari sisi look, secara craftsmanship dan lain sebagainya sih udah terbilang cukup oke kalau buat gue guys. Mungkin buat kalian yang pengen lebih lagi dari yang versi ini, sebenarnya ada yang versi SD-nya, dimana secara penggunaan materialnya menurut gue sih lebih asik lagi. Dan juga kalau nggak salah dari sisi kenyamanan, biasanya versi SD itu juga diimprove lagi sama Onitsuka Tiger. Cuma kalau buat gue sendiri ada beberapa perbedaan yang bikin gue lebih condong ke versi yang ini, dikarenakan di bagian toe areanya ini mostly untuk yang versi reguler menggunakan bahan suede, sedangkan yang versi SD mostly menggunakan bahan full leather aja. Jadi di versi yang reguler ini kayak depth-nya secara keseluruhan tuh lebih dapat gitu lah kalau buat gue sendiri guys. Tapi balik lagi tergantung dari kalian masing-masing, dan gue penasaran juga gimana pendapat kalian mengenai sepatu Onitsuka Tiger GSM ini. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok untuk kalian. Alright, peace.